Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sebuah tutorial eh, untuk pemula atau yang belum pernah sama sekali memakai aplikasi Adobe Photoshop. Yaitu kita pakai Photoshop versi 2023. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Untuk kita membuat new dokumen disediakan banyak sekali template atau template ukuran dari Photoshopnya. Ada foto, print, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan membedah tentang bagaimana membuat file awal di Photoshop 2023. Di sisi kanan ada preset detail. Yang atas ini adalah nama file kita. Saya tulis latihan. Dan di bawahnya ada ukuran, ada width, ada height. Seperti biasanya ada ukuran atau size-nya, mau pakai centimeter atau pakai yang lainnya, pixel dan lain-lain. Terus di sini ada orientation, mau portrait atau landscape. Nah, di Adobe sisi yang terbaru atau mungkin di versi 2021 itu sudah ada artboard-nya. Artboard itu apa? Artboard itu dalam satu project kita bisa membuat beberapa kanvas, membuat beberapa kanvas di dalam satu project kita. Jadi misal membuat desain untuk beberapa postingan atau beberapa cover dan lain-lain, itu bisa langsung satu project Photoshop. Selanjutnya ada resolution. Apa itu resolusi? Resolusi adalah ketajaman gambar. Jadi semakin tinggi resolusinya akan semakin tajam, tapi untuk ukuran filenya akan juga semakin besar, dan satuannya ada pixel per centimeter dan pixel per inci. Terus selanjutnya ada color mode. Ini adalah modenya color. Ada RGB, bitmap, grayscale, CMYK dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan itu RGB atau CMYK. Kalau untuk diposting di sosmed atau dibuat wallpaper dan sebagainya, kita pakai yang RGB. Kalau untuk di print, dicetak, semisal contoh banner, kartu nama dan lain-lain, itu pakainya CMYK. Nah, mungkin yang terakhir ada background content atau background canvas kita. Ingin membuat desain. Di sini saya mau buat sebuah desain 20 cm kali 25 cm. Kalau settingannya sudah selesai semua, tinggal kita create. Nah, otomatis kita akan membuat sebuah project baru di Photoshop kita. Dan ini tampilan dari Adobe Photoshop 2023. Kurang lebihnya sama. Mungkin ada beberapa tambahan atau tampilan di Adobe Photoshop 2023. Sekarang saya akan membahas tentang tool beberapa tool aja, nanti bisa di next tutorial berikutnya. Tool yang pertama namanya Move Tool. Move Tool itu apa? Move Tool itu sebuah tool yang untuk move itu biasanya kan memindahkan objek. Yang kedua untuk membesarkan objek atau memperkecil objek. Contohnya gimana? Saya membuat objek dulu berupa shape atau
bentuk. Nah, ini sebuah bentuk shape. Kegunaan dari move tool adalah ketika untuk memindah atau memperbesar atau memperkecil, tapi setiap tool Photoshop itu ada opsi toolnya di, atau bahasanya di top barnya, di bar atasnya ini ada pilihan opsi. Semua tool Photoshop itu ada opsinya di atas ini, ada yang namanya auto ini dan ada yang show transform tool. Ketika kita pertama kali membuat atau memakai Photoshop atau membuka move tool, ini biasanya tidak tercentang. Apa bedanya kalau tidak tercentang? Nah, kita nggak bisa milih secara otomatis. Intinya pengertian dari auto ini, memilih objek dengan mengklik objek itu, kita kan sudah bisa memilih objek tersebut. Kalau show transform itu mengeluarkan sebuah poin atau titik-titik di objeknya untuk memudahkan memperbesar atau memperkecil objek. Nah, ketika kita sudah menyentang auto dan show transformnya, contohnya kita klik objek shape ini. Nah, dia akan terpilih dan akan keluar sebuah poin atau titik di pojok-pojoknya. Nah, itu kegunaan dari kalau kita menyentang show transform sama auto. Kadang biasanya ya orang bertanya, gimana mas mengeluarkan untuk memperbesar objek? Biasanya orang kebingungan tentang mengeluarkan poinnya ini. Jadi gak usah bingung, dilihat aja di atas ini. Nah, ini terus yang terbaru dari Photoshop 2023 adalah ada tambahan fitur yang bisa langsung otomatis melengkungkan sudut shape. Nah, ini contohnya, tinggal klik kiri tahan. Nah, dia sudah bisa menjadi bentuk bukan lancip lagi, tapi sudah bisa lonjong di pinggirannya. Terus ada lagi fitur yang terbaru di Adobe Photoshop sisi tentang alignment atau bahasanya untuk rata tengah, rata kiri dan lain-lain. Itu bisa seperti Adobe Illustrator. Ini saya contohkan. Nah, dilihat kalau kita nggak pakai move tool di sini pasti keluar beberapa pilihan lightnya. Ada rata tengah, rata kiri, rata kanan, atas, bawah dan lain-lain. Nah, dan ada pilihan opsi lagi di titik 3 ini. Nah, alignmentnya di sini, dan alignment itu ada canvas sama selection. Kalau canvas, alignmentnya sesuai dengan canvas. Misal ini taruh sisi kiri, saya ingin ke tengah, tinggal ini dirubah dulu jadi canvas, baru ingin rata tengah. Nah, itu fitur terbaru dari Photoshop 2023. Mungkin Photoshop di bawahnya sudah ada. Nah, ini ada rata kanan, rata kiri, atas, bawah. Nah, itu untuk move tool. Sama saya tambahkan lagi, kalau kita pengen mendalami Photoshop, yang paling penting itu adalah layer salah satunya. Jadi jika kita sudah mengenal layer, kita bisa mengedit dengan mudah di Photoshop. Contoh saja, layer itu apa? File atau objek dari yang kita edit. Ini saya membuat
Ini kan objek 1, rectangle 1. Saya mau membuat rectangle lagi dengan warna yang berbeda. Buat rectangle lagi dengan warna yang berbeda. Nah, sini sudah menjadi 2 rectangle. Rectangle 1 yang berwarna oranye, rectangle 2 yang berwarna hijau. Nah, apa itu layer? Layer adalah tempat objeknya di layer. Nah, biasanya Mas kalau buat objek hijaunya ini atau rectangle hijaunya di belakang gimana Mas? Ingat rumus atau konsep dari layar sendiri itu, siapa yang di atas itu yang di depan, yang di bawah itu yang di belakang. Jadi oranye ini ada di bawah, jadi dia di belakang. Kalau yang hijau ini di atas, berarti dia depan. Coba dibalik, hijaunya klik kiri, taruh di bawahnya objek oranye. Nah, ketika kita sudah ubah, busnya akan berubah karena hijaunya sudah ditaruh di bawah orange, jadi dia berada di belakang objek orange. Nah, mungkin untuk sementara kita sampai tutorial pemula ini. Kita lanjutkan untuk tutorial selanjutnya. Kita akan bahas tentang tool-tool yang lainnya. Mungkin tutorial ini akan berkelanjutan dan akan sampai saya bahas semua tool yang ada di Photoshop, sekaligus efek-efek di Photoshop, dan mungkin saya juga bisa langsung praktek membuat digital imaging di Photoshop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.